Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu dalam lindungannya dimanapun kita berada. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bilangan bulat negatif. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama yakni tentang bilangan bulat, yang kedua operasi hitung bilangan bulat negatif, dan yang ketiga yakni penggunaan operasi bilangan bulat negatif dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembahasan yang pertama yakni tentang apa itu bilangan bulat. Nah, sudahkah adik-adik ketahui apa itu bilangan bulat? Kalau belum, mari kita bersama-sama belajar tentang apa itu bilangan bulat. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya bilangan bulat itu bukan termasuk ke dalam bilangan pecahan, melainkan bilangan bulat itu adalah bilangan yang penuh dalam bilangannya. Nah, dalam bilangan bulat tersebut ada 2 bentuk. Yang pertama, bentuknya adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat negatif. Yang mana bilangan bulat tersebut adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang berada di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terdapat angka negatif, dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, bilangan negatif ini terletak pada sebelah kiri angka 0 pada garis bilangan tersebut. Nah, untuk lebih memahami kembali, kita simak bersama-sama gambar garis bilangan tersebut. Nah, di sini sudah terjelaskan bahwasanya garis bilangan itu yang akan menghubungkan antara bilangan positif dan bilangan negatif, yang mana pada garisnya yang mendatar itu di tengah-tengahnya akan ada angka 0. Nah, di sebelah kanannya itu ada bilangan positif dan yang sebelah kirinya itu adalah bilangan negatifnya. Nah, setelah kita memahami garis bilangan tersebut, kita langsung lanjutkan ke operasi bilangan bulat negatif. Yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Soalnya sebagai berikut, yakni 1 ditambah dengan negatif 5. Nah, penyelesaian soal tersebut adalah yang pertama dengan melangkah. Nah, di soal yang pertama itu ada angka yang pertama, yakni angka 1. Jadi kita akan melangkah ke angka 1. Setelah kita melangkah ke angka 1, maka titik pusatnya akan berpindah ke angka 1. Nah, selanjutnya soal yang kedua itu angkanya adalah negatif 5. Nah, di angka negatif 5 itu kita tidak langsung melangkah ke angka negatif 5, melainkan angka negatif 5 itu adalah sebuah langkah kita yang dimulai dari angka 1 itu melangkah ke arah kiri. Karena bilangannya termasuk bilangan negatif, maka kita melangkah ke arah kiri. Nah, yang angka 5 tersebut adalah merupakan sebuah langkah kita atau sejumlah langkah kita dari angka 1 itu, melangkah ke kiri dengan 5 langkah. Nah, kita langkahkan dari angka 1 melangkah ke kiri dengan jumlah 5 langkah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini sudah menjadi titik pusat terakhir atau jawaban dari soal tersebut. Jadi jawaban dari pertanyaan 1 ditambah negatif 5 adalah negatif 4. Nah, untuk selanjutnya yakni soal yang kedua. Masih dalam penjumlahan. Di sini sama seperti yang sebelumnya. Hanya angkanya saja yang berbeda, namun caranya tetap sama. Jadi silahkan adik-adik sekalian mencoba untuk menjawab terlebih dahulu dari soal tersebut. Nah, setelah adik-adik mengerjakan soal kedua ini,
Nah, adik bisa melihat jawaban setelahnya, yakni dari angka 0 menuju ke angka 3 dan menjadikan titik pusat yang kedua, yakni angka ketiga. Dan selanjutnya kita akan melangkah dari titik pusat kedua itu 4 langkah ke arah bilangan negatif. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita melangkah ke kiri atau ke arah bilangan negatif, maka kita akan menemukan jawabannya, karena ini adalah titik pusat terakhir pada pertanyaan tersebut. Jadi, jawaban dari pertanyaan 3 ditambah negatif 4 adalah negatif 1. Nah, selanjutnya setelah kita pahami tentang penjumlahan, maka kita akan belajar tentang operasi pengurangan bilangan bulat negatif. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwasanya jika dipisah angka tersebut maka akan terbentuk bilangan negatif semuanya. Jadi, langkahnya itu akan ke langkah yang negatif semuanya. Nah, kita langkahkan terlebih dahulu ke garis bilangan negatif, yakni ke angka negatif 4. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik pusat yang kedua, yakni di angka negatif 4. Kemudian kita melangkah dengan sejumlah angka yang kedua pada soal tersebut, yakni negatif 3. Jadi kita akan melangkah ke arah negatif, yaitu atau ke arah kiri dengan 3 langkah tersebut. Nah, kita langkahkan ke arah kiri dengan 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sudah terjelaskan di sini jawaban dari soal pengurangan tersebut adalah negatif 7. Jadi jawaban dari negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 7. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua dalam pengurangan bilangan bulat negatif, yakni terdapat perbedaan dari soal sebelumnya. Nah, di sini di pengurangan itu terdapat setelahnya ada angka negatif 3. Nah, di antara pengurangan dan angka negatif 3 itu bersimbol sama-sama negatif. Jadi, ketika menemukan soal yang negatif bertemu dengan negatif di tengah-tengah angka, maka akan menjadikan simbolnya menjadi positif. Jadi, dari soal tersebut bisa dibacakan hasilnya bahwasanya negatif 2 ditambah dengan 3. Nah, kenapa kok ditambah? Karena dari pengurangan ke negatif itu akan menjadikan positif, jadi akan menjadi pertambahan. Nah, untuk penyelesaian soalnya bisa kita lihat bersama-sama di garis bilangan tersebut, bahwasanya yang pertama kita langkahkan adalah ke arah kiri ke bilangan atau ke angka negatif 2 terlebih dahulu. Selanjutnya, karena tadi sudah dirubah ke positif, maka kita akan melangkah ke arah sebelah kanan, karena sebelah kanan adalah termasuk juga bilangan positif. Itu sesuai dengan angka yang kedua dalam soal tersebut, yakni 3 langkah ke kanan. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya jawaban dari soal tersebut adalah angka 1. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi perkalian bilangan bulat negatif. Nah, perkalian kali ini tidak memerlukan kembali garis bilangan karena perkalian itu akan berkali-kali lipat. Jadi, untuk memudahkan kita, maka kita tidak memakai garis bilangan, melainkan kita akan memakai cara-cara yang
sebagai berikut, yakni sama seperti perkalian sebelumnya. Namun catatannya di sini, jika perkalian bilangan bulat berupa bilangan yang sama-sama positif maupun sama-sama negatif, maka hasilnya sama dengan positif. Jadi jika bilangannya sama-sama negatif atau sama-sama positif akan menghasilkan bilangan yang positif, berbeda dengan penjumlahan maupun pengurangan. Dan jika salah satu bilangan dalam perkalian bilangan bulat berupa bilangan bulat negatif, maka hasilnya sama dengan negatif. Jadi jika bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan yang negatif. Nah, selanjutnya operasi dalam pembagian bilangan bulat negatif. Nah, contohnya sama seperti perkalian. Nah, perlu kita ketahui atau perlu kita amati pada catatannya bahwasanya jika pembagian bilangan bulat berupa bilangan yang sama-sama positif maupun sama-sama negatif, maka hasilnya sama dengan positif. Dan jika salah satu bilangan dalam pembagian bulat berupa bilangan bulat negatif, maka hasilnya sama dengan negatif. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang penggunaan operasi bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh soalnya yakni Salosa mempunyai mainan mobil-mobilan yang dilengkapi dengan jalur balapan. Ia mendorong mobil-mobilan itu dari jarak 8 cm sebelum garis start, dan mobil-mobilan tersebut berhenti pada jarak 3 cm setelah garis start. Berapa jarak yang ditempuh mobil-mobilan tersebut? Nah, kira-kira bagaimana ya jawabannya? Nah, berikut jawabannya. Jika posisi sebelum garis start dianggap sebagai bilangan bulat negatif, maka posisi mobil-mobilan saat mulai dijalankan adalah negatif 8 cm. Posisi mobil-mobilan saat berhenti adalah bilangan positif, yakni 3 cm. Jadi jarak yang ditempuh mobil-mobilan tersebut adalah 3 cm dikurangi negatif 8. Jadi sama dengan 3 cm ditambah 8 cm sama dengan 11 cm. Jadi jawaban dari berapa jarak yang ditempuh mobil-mobilan tersebut adalah 11 cm. Nah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih. Selamat belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.